Halo semuanya, welcome back to my podcast di podcast Nikmati Teori bersama saya Paulina. Nah, hari ini tuh kita akan membedah secara radikal dan kupas tuntas dan mendalam satu bab penuh dari buku legendaris Theories of Learning karya Hergenhan dan Olson, yaitu di bab 9 tentang William K. Estes. Nah, ini tuh bab di mana psikologi itu tidak lagi sekedar bercerita tentang perasaan atau perilaku yang abstrak nih teman-teman. Nah, melainkan dikuantifikasikan ke dalam angka dan probabilitas statistiknya. Nah, di studi ini juga udah hadir 3 narasumber yang sangat gacor guys. Itu yang pertama ada Estri. Halo Kak Estri. Halo Paulina. Halo. Lalu kemudian yang kedua ada Ayu. Halo semuanya. Dan yang ketiga ada Kak Salmia. Halo Paulina. Seru banget. Oke. Gak apa, kita akan mulai ya podcast kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik banget sih menurut dia. Oke, kita mulai dari yang pertama Estri ya. Nah, Estri, mari kita buka lembaran awal bab 9 ini dengan William K. Estes. Ini kan awalnya tuh murid kesayangan dari B.F. Skinner kan. Nah, di Universitas Minnesota. Mereka tuh bahkan terkenal karena menciptakan prosedur Conditioned Emotional Response atau CER untuk mengukur kekuatan pada tikus nih. Tapi apa sih titik balik yang membuat Estes tuh merasa behaviorisme radikal ala B.F. Skinner itu kurang cukup? Nah, titik baliknya itu ada di masalah prediksi dan presisi Paulina. Skinner itu kan orangnya kan sangat induktif dan deskriptif ya. Dia tuh cuma mencatat apa yang dia lihat dan apa yang kelihatan di mata dia gitu. Nah, kalau tikus menekan kuas 20 kali, ya dia catat cuma 20 kali gitu. Nah, tapi Skinner menolak buat merumuskan mengapa secara matematis atau memprediksi angka pasti pada trial berikutnya. Estes merasa psikologi tidak akan pernah dianggap sebagai sains murni jika tidak memiliki fondasi yang matematika yang kuat seperti fisika gitu. Nah, dia juga sempat melirik ke Carl Hull ya, yang pakai matematika gitu. Tapi matematika Hull itu kayak terlalu kaku, terus rumit, terus dan penuh dengan variabel laten yang sulit buat diukur. Nah, akhirnya Estes menemukan jalannya sendiri dengan statistika probabilitas. Tapi ya menurutku perjalanan Estes ini tuh tidak berhenti di behaviorisme matematika kan, Kak Salmia? Iya, betul sekali Paulina. Nah, ini yang membuat bab 9 begitu dramatis. Estes memulai karir dengan asumsi-asumsi mekanistik khas behaviorisme, di mana manusia merespon stimulus lingkungan, namun sering berjalan waktu dan munculnya area komputer pada tahun 1970-an. Pemikiran Estes berevolusi secara radikal. Nah, ia menjadi salah satu pelopor psikologi kognitif. Ia sadar bahwa manusia tidak cuma merespon stimulus secara pasif, tapi merespon, menyimpan dan menyusun informasi tersebut di dalam memori tersebut. Jadi mereka membaca bab ini seperti melihat jembatan menuju kejayaan kognitivisme. Menarik banget ya. Ya sekarang nih kita masuk ke jantung anjay, jantung dari teori stimulus sampling theory, yaitu atau SST ya, atau teori pengambilan sampel stimulus. Nah, Mbak Ayu nih, tolong dong bedah konsep dasar mengenai populasi stimulus atau S besar dan sampel stimulus atau S kecil ini.
Oke, aku izin jawabin ya teman-teman. Oke. Nah, sebenarnya kayak sederhana aja gitu Paulina. Menurut Estes tuh setiap kali kita berada dalam sebuah situasi, lingkungan kita tuh sebenarnya memiliki banyak stimulus atau elemen kecil ya yang disebut populasi stimulus atau STSA. Tapi karena kita sebagai manusia penuh keterbatasan dan kekurangan, panca indera kita dan juga kognitif kita, otak kita tuh nggak bisa menerima keseluruhan elemen tadi atau yang STSA tadi. Nah, sehingga otak kita tuh cuma mengambil sebagian kecil elemen secara acak pada satu waktu, dan elemen acak yang kita ambil itu pada di waktu tertentu itu disebut sampel stimulus karena terjadinya secara acak dan terjadi pada waktu tertentu kan, atau yang biasa dikenal dengan kecil gitu Oh deh. gitu ya, jadi paham, mulai sedikit-sedikit paham ya ini. Nah kemudian tuh bisa nggak sih berikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari ini Kak Salmia, biar kayak para pendengar yang menonton itu mendapat bayangan visual gitu di kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita ambil contoh nyata ya. Belajar menyetir dengan belajar menyetir mobil gitu. Ketika kita pertama kali duduk di kursi kemudi itu, populasi stimulus ini di sekitar Anda itu jumlahnya luar biasa banyak. Ada suara mesin, injakan pedal kopling, pandangan ke spion kanan, spion kiri, klakson kendaraan lain, lampu lalu lintas, obrolan teman di sebelah, hingga rasa gugup di dada Anda. Pada latihan hari pertama, otak Anda hanya mampu mengambil sampel stimulus yang sangat terbebas. Misalnya, Anda hanya fokus pada memandangi setir dan cara menginjak kepling gitu. Anda mengabaikan spion dan suara klakson karena elemen-elemen itu belum masuk ke dalam sampel acak yang berhasil Anda proses. Nah, menyambung contoh Salmia ya, Estes juga mengatakan kalau elemen stimulus itu bisa berada dalam dua kondisi, terkondisikan ke respon yang benar atau A1, atau yang terkait dengan respon yang salah, bisa dibilang A2. Nah, belajar menyetir juga dikatakan terjadi ketika elemen-elemen stimulus yang terjadinya berantakan A2 perlahan-lahan mulai terkait ke respon mengemudi yang benar, bisa dibilang A1. Oke, tapi nih ya Mbak Ayu nih, kan di buku tuh disebutkan kalau Estes tuh setuju dengan konsep one trial learning atau belajar satu kali percobaan kan dari Edwin Guthrie ini. Nah ini yang bikin saya bingung nih, saking bingungnya kayak bingung aja gitu, kayak pengen tahu sih kalau belajar itu cuma butuh satu kali percobaan. Kenapa sih orang-orang yang nyetir mobil terus kayak belajar naik motor, terus sepeda, kemudian kayak bermain alat musik dan lain sebagainya itu butuh waktu yang berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun untuk sampai bisa mahir. Nah, bukankah itu bertahap ya, bukan dengan cara one trial learning doang? Oke, jadi aku bantu menjelaskan ya, Paulina. Nah, pada analisis statistik STS ini, secara mikro atau di tingkat elemen stimulus individual kita, belajarnya itu memang bersifat all or none, artinya langsung terikat 100% dalam satu kali percobaan atau tidak terikat sama sekali. Nah, kembali ke contoh tadi yang udah Pak Salmia udah jelaskan, ketika kita merasakan getaran mesin nih waktu kita injek kopling, saat melepas kopling maksud saya ya, pada percobaan pertama, nah elemen getaran mesin itu kita langsung kayak tahu nih berarti mobilnya udah mau jalan kan. Nah, kita udah terikat ke getaran mesin tersebut, terus respon kaki kita kan pastinya langsung bersiap untuk menjalankan mobil tersebut kan. Nah, proses itu termasuk ke dalam one trial learning karena kita memahami oke ada getaran, berarti respon kita harus bagaimana saat mengendarai mobil itu. Nah, namun kenapa secara keseluruhan kita yang baru belajar alat musik atau belajar menyetir mobil tadi itu belum mahir pada percobaan pertama ya, karena masih banyak elemen stimulus lain di mobil, contohnya kaca, jarak spion, terus gigi buat maju mundur, terus apalagi ya kalau di
kalau nyetir aku kurang paham, tapi contohnya kayak membaca jalur spion sama mengukur rem di turunan yang belum kita pelajari di percobaan pertama tadi. Jadi otak kita itu masih punya sampelnya waktu kita yang melepaskan kopling doang. Namun latihan yang berhari-hari itu gunanya bukan untuk memperkuat ikatan yang lama tadi, yang bukan kita percobaan pertama tadi ya, tapi kayak memberikan kesempatan bagi otak kita mengambil sampel elemen yang belum kita pelajari di percobaan pertama. Contohnya kayak kita hari kedua kita belajar cara mengukur jarak spion antara kanan dan kiri atau spion belakang. Nah itu terjadi secara bertahap kan. Nah jadi kalau diplot ke dalam grafik kelompok, proses belajar itu terlihat melengkung halus dan bertahap secara gradual. Padahal tingkat elemen terkecil, proses belajar elemen terkecil yang tadi yang sudah terbagi menjadi percobaan pertama, kedua, dan ketiga itu ya terjadi secara instan, all or nothing gitu. Betul sekali teman-teman. Selanjutnya analoginya seperti mengecat dinding putih dengan spons kecil secara acak. Setiap satu tekanan spons yang menutup area itu dengan sempurna bisa disebut dengan one trial. Tapi untuk membuat seluruh dinding tertutup cat secara merata, kita harus menekan spons itu ratusan kali secara bertahap. Analogi ngecat dinding dengan spons terus nyetir mobil juga kayak mungkin alat bermain alat musik atau lain sebagainya, itu benar-benar memperjelas ya bahwa konsep all or none itu. Lalu gimana sih dengan konsep rantai milik Markov chain kan yang disebut-sebut tuh di bab ini? Ayo. Oke, sebelum STS kan para psikolog tuh menganggap belajar itu suatu kebiasaan yang ditimbun. Semakin lama kita mengulangi, semakin terbentuklah kebiasaan belajar tersebut kan. Nah, kekuatan kebiasaan tersebut atau repeat strength di otak kita makin tebal kan. Tapi si STS ini menolak melalui model Markov. STS terlihat belajar itu merupakan suatu transisi yang awalnya kita ada di zona A, terus kita pindah ke zona B. Nah, STS itu melihat belajar sebagai transisi status yang probabilitas yang ada kemungkinannya organisme berpindah dari unconditioned state atau status belum belajar yang kayak tadi kita bahas yang contoh mobil itu. Di hari pertama mungkin kita cuma belajar kopling, belum tahu gimana cara pindah gigi, terus ke condition state atau status yang terkondisikan, dimana kita sudah terkondisikan untuk belajar mengendarai mobil dengan cara memindahkan gigi. Nah, begitu juga dengan elemen-elemen stimulus yang melompati batas transisi tadi yang awalnya dari yang unconditional state ke conditional state atau status yang sudah terkondisikan. Probabilitas ini memunculkan respon yang benar menjadi status di angka 100. Kalau stimulusnya terkondisikan secara benar ya, akan ada probabilitas atau kemungkinan responnya benar atau A tadi sesuai keinginan yang mengkondisikan. Menarik, terima kasih ya Mbak Ayu. Sama-sama. Terus aku masih kepo nih, gimana sih dengan penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment S3? Apakah STS ini melihat hadiah dan hukuman itu sama seperti BF Skinner kah? Atau dia melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Secara dia kan muridnya Skinner kan, siapa tahu pemikiran mereka berbeda. Manusia dinamis bro. Gimana tuh kira-kira Mbak S? Nah, kalau itu tuh bisa dibilang sangat berbeda ya Tom. Bagi Skinner atau baik ya, penguatan itu memberikan kepuasan sehingga perilaku itu bisa diulang. Tapi bagi STS, penguatan itu tidak perlu memiliki kekuatan mekanistik seperti itu. Nah, penguatan itu hanyalah sebuah peristiwa yang muncul di akhir percobaan untuk menandai bahwa adanya respon A1 yang telah terjadi. Nah, sehingga
elemen stimulus yang baru saja diambil sampelnya itu jadi terkunci respon tersebut. Sedangkan untuk hukuman ya, STS akan melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa hukuman tidak akan pernah bisa menghapus atau menghancurkan ikatan-ikatan stimulus respon yang sudah terbentuk. Terus kalau menurut Kak Salma nih, tolong nih berikan kami dan para penonton contoh nyata tentang gimana hukuman gagal menurut pandangan STS. Nah, baik. Contoh nyata yang sering kita temuin seperti anak-anak yang suka mengisap jempol. Ketika anak-anak merasa cemas, dia merespon dengan mengisap jempol. Karena itu, menenangkannya, jika orang tuanya menghukum anak tersebut dengan memukul tangannya, setiap kali ia mengisap jempol, apa yang terjadi menurut teori STS? Hukuman pukul tangan itu tidak menghapus ikatan antara rasa cemas dan mengisap jempol. Hukum tersebut Akan melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa hukuman tidak akan pernah bisa menghapus atau menghancurkan ikatan-ikatan stimulus respon yang sudah terbentuk. Terus kalau menurut Kak Salma nih, tolong nih berikan kami dan para penonton contoh nyata tentang gimana hukuman gagal menurut pandangan STS. Nah, baik. Contoh nyata yang sering kita temuin seperti anak-anak yang suka mengisap jempol. Ketika anak-anak merasa cemas, dia merespon dengan mengisap jempol. Karena itu, menenangkannya, jika orang tuanya menghukum anak tersebut dengan memukul tangannya, setiap kali ia mengisap jempol, apa yang terjadi menurut teori STS? Hukuman pukul tangan itu tidak menghapus ikatan antara rasa cemas dan mengisap jempol. Hukum tersebut hanya bertindak sebagai stimulus baru yang memicu respon alternatif, misalnya anak-anak menangis atau menyembunyikan tangisannya di belakang punggung gitu. Hanya selama orang tuanya ada di sana, begitu orang tuanya pergi dan stimulus hukuman itu hilang, anak tersebut akan kembali mengambil sampel stimulus rasa cemasnya dan kembali mengisap jempolnya. Jadi bagi STS, hukuman itu tidak efektif untuk jangka panjang. Cara terbaik menghilangkan perilaku buruk adalah mengondisikan stimulus lama ke respon baru yang positif lewat pembiasaan training. Gitu ya. Jadi aku jadi sedikit paham ya. Berarti hukuman itu cuma menekan sementara ya, bukan menyembuhkan keterikatan stimulusnya. Benar banget kan. Nah, di fase akhir karirnya kan yang tertulis di bab 9 ini, SS itu kan beralih ke array model atau model lari kan. Nah, Kak Salma, gimana sih contoh nyatanya ketika SS itu mulai menjadi kognitif? Karena secara aja dia yang pencetus psikologi kognitif kan. Ya, gimana sih perjalanan contoh nyata gitu, kenapa sampai dia mulai masuk ke kognitif gitu? Mari kita mulai contoh yang lainnya, ya Ah, kan. siap. Belanja di supermarket. Jika menggunakan teori pengembalian sampel awal yang mekanistik, kita kembali sebuah produk susu merek X karena suatu berjalan di lorong, maka kita secara acak menangkap warna kemasannya yang mencolok. Namun dalam model lari yang lebih kognitif, STS menjelaskan bahwa otak kita bertindak seperti komputer yang memiliki basis data terstruktur. Saat kita berdiri di depan rak susu atau kita tidak mengambil sampel acak, melainkan memanggil sebuah
lirik atau daftar memori yang kognitif yang berisi pengalaman masa lalu. Rasanya susu merek X harganya iklannya di media sosial hingga ulasan teman-teman kita membandingkan situasi saat ini dengan larik memori tersebut untuk mengambil keputusan kognitif yang rasional. Disinilah matematika estes berubah menjadi pemodelan kognitif tinggi. Oh gitu ya, berarti luar biasa juga ya pengembangan pemikiran punyanya si Estes ini ya. Kayak keluar anaknya Bevsky lagi bos. Nah, nggak kerasa sebagai penutup bab ini apa evaluasi ya belum akhir sih penutup bab maksudnya penonton kan masih ingin melihat kita nonton. Nah lanjut aduh. Nah sebagai penutup di bab ini nih apa sih evaluasi terbesar para psikolog terhadap karya William T. Estes ini? Kayak pasti kan di setiap penemuan atau teori baru kan pasti ada evaluasi tuh dari banyaknya para peneliti lain itu kan nggak mungkin nggak dievaluasi kan. Kira-kira apa sih evaluasi besar para psikolog terhadap punya Estes ini? Baik. Yang jelas ya kalau William Estes yang tadi kita bahas, yang pertama dia pakai prediktibilitas, jadi kayak secara angka tuh kita tahu berapa besar kemungkinannya dan dia juga bersifat formalitas. Nah, teori Estes ini adalah salah satu teori yang paling bersih dari dia karena dia kembali lagi karena interpretasinya itu didasarkan pada perhitungan prediktabilitas kan yang bisa diuji ulang di laboratorium komputer. Jadi ya biasanya lebih kecil lah daripada teori-teori lain yang cuma mengandalkan penglihatan kita atau pengamatan kita. Itu sih Nak. Kalau menurut Mbak Estri gimana? Kalau itu kelemahannya bisa fatal ya. Tapi seperti yang dikritik banyak tokoh humanis itu dan psikologi sosial, teori ini tuh memperlakukan manusia seperti partikel gas atau baris kode algoritma. Teori Estes ini sangat hebat untuk dimodelkan kecerdasan buatan atau yang bisa disebut sekarang tuh kayak AI gitu kan. Nah, atau perilaku bawaan hewan di lab. Tapi kehilangan tadinya ketika harus menjelaskan mengapa seorang manusia bisa mengalami depresi, jatuh cinta, mengalami krisis eksistensial atau yang tiba-tiba memiliki motivasi luar biasa untuk mengubah hidupnya tanpa peduli adanya stimulus di sekitarnya. Jadi gitu ya, bab 9 itu banyak hal banget yang kita pelajari tentang teori-teori dari si Estes yang anaknya B.F. Skinner ini. Nah, selesai sudah nih kita belajar di bab 9 ini. Gak kerasa ya, saking serunya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, hasil bedah bab 9 kita ini sangat kaya ya tentang William Estes ini. Dari penilaian statistik hingga pemrosesan informasi komputer, kita juga bisa belajar bahwa perilaku kita itu terkadang bisa diprediksi lewat angka, ya kan? Oke. Untuk itu aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita, ada Estri, Ayu, dan Kak Fania atas waktunya yang kurang lebih sekitar berapa menit nggak tahu ya. Itu saking serunya nggak langsung aja. Terima kasih ya. Sampein dong. Salam sehat ya untuk para pendengar kita. Nah, jadi bagi para pendengar podcast gue podcast pendengar setia dari podcast Nikmati Teori, seperti biasa kami tidak ingin Anda menelan diskusi kami pada hari itu bulat-bulat teman-teman. Jadi kami menantang ketajaman berpikir kritis teman-teman sekalian dengan satu pertanyaan mendasar yang kita diskusikan bersama. Tapi
belum kami diskusikan. Jadi kalau kalian punya pendapat lain mengenai teori dari William K. Estes ini, kalian bisa cantumin di kolom komentar ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.